bersabdalah, kami buka hati kami selebarnya untuk firman Allah. Biar hati ini tunduk pada firman, pikiran ini tunduk kepada firman. Dan semakin hari hidup kami semakin mirip dengan Engkau. Kami menjadi penurut-penurut Kristus, menuruti semua kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali di tempat ini. Kita akan belajar sama-sama tentang firman Allah. Judul firman Tuhan hari ini, belajar mengasihi Allah. Ya, yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima sampai ayat 15. Ya, karena ayat Ulangan 6 ayat yang kelima sampai 15 itu berkaitan erat dengan ayat yang keempat, supaya kita ngerti kenapa muncul di ayat 5. Saya akan baca firman Tuhan di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 15, tapi saya akan baca di ayat 4. Bapak Ibu nanti baca di ayat 5. Kita akan potong-potong dulu ayatnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya, ayat ini bicara tentang belajar mengasihi Allah. Namanya belajar, Bapak Ibu, kalau menurut ilmu pengetahuan secara psikologi, yang namanya belajar selalu identik dengan sebuah perubahan. Jadi orang belajar berarti pengen berubah. Orang belajar, semakin orang itu belajar, indikasi orang itu belajar ditandai dengan ada perubahan hidup. Jadi kalau ada orang belajar kebenaran firman, belajar segala sesuatu tapi dia tidak berubah, sebenarnya orang itu bukan sedang belajar. Jadi kalau kita berbicara hari ini kita sedang belajar untuk mengasihi Allah, kita berharap selesai kita mendengar firman, kita mengalami sebuah perubahan, satu perubahan sikap untuk bisa mengasihi Allah. Walau dalam bentuk apapun nanti kita akan belajar. Alkitab bilang begini kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa dalam bahasa Ibraninya itu artinya pertama. Esa dalam bahasa Ibrani itu artinya satu-satunya. Jadi bicara tentang kasihi Tuhan Allahmu, itu Tuhan itu Esa, itu berbicara hanya satu Allah yang kita kasihi. Hanya Dia yang menjadi tempat prioritas yang utama. Karena kalau dikatakan Tuhan itu Esa berarti Dialah yang menjadi skala prioritas kita. Kenapa Tuhan harus tekankan ini sama orang Israel? Ini orang Israel udah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Karena bangsa ini berkali-kali sering cenderung untuk membuat dewa-dewa, membuat Allah lain dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka menghadapi problem, bahkan mereka pernah bikin patung emas, mereka menyembah patung itu, mereka memberikan sajian kepada patung itu, dan mereka mempercayai patung-patung dan dewa-dewa. Sebabnya Tuhan membuat sebuah kesepakatan sama orang Israel pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan bilang kalau kau nanti sudah di tanah Kanaan, nanti kita akan lihat ayatnya. Harus tahu satu hal, bahwa engkau punya Allah cuma satu yang membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, cuma satu, enggak ada Allah yang lain, tidak ada dewa yang lain, tidak ada kekuatan yang lain. Makanya Tuhan bilang Allah itu Esa. Jadi di ayat yang kelima Tuhan bilang sama orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu yang Esa itu, yang satu-satunya. Enggak ada yang lain, satu-satunya. Dia harus menjadi tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita akan belajar ayat ini lebih
lebih detail. Apa sih yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan Allah kita? Kita sering bilang aku mengasihi, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kita akan belajar segenap hati dalam bahasa Ibrani itu levav artinya. Dalam bahasa aslinya levav, bahasa Ibrani itu dibilang hati, segenap hati itu levav. Segenap hati menurut psikologi orang Ibrani itu adalah mengacu kepada pikiran. Jadi pada waktu kita bilang kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, artinya kita harus mengasihi Allah dengan segenap pikiran kita, dengan semua kehendak kita, dengan semua batin kita yang paling dalam. Itu semuanya harus kita wujudkan untuk mengasihi Allah. Kita punya pikiran kita persembahkan untuk mengasihi Dia. Pikiran kita berikan untuk mengasihi Dia. Kita punya keinginan hanya untuk mengasihi Allah. Apapun itu keinginannya, kita orientasikan untuk mengasihi Allah. Jadi bicara tentang mengasihi Allah dengan segenap hati berarti mengasihi dengan pikiran, dengan kehendak, dengan batin kita yang paling dalam. Itulah dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu dikatakan nefes dalam bahasa Ibraninya. Segenap jiwa itu mengacu kepada emosi. Jiwa itu kita punya emosi, ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi terkejut, ada banyak emosi. Paling enggak kalau saya baca ada 6 tapi juga ada bagian-bagiannya dari 6 tersebut. Tetapi Alkitab bilang begini, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu berarti apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap emosimu. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa emosi itu bicara yang negatif. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kalau kita enggak pakai emosi kita akan flat. Ada kalanya kita bisa nangis bukan karena selalu sedih, karena kita kagum kepada Tuhan. Itu emosi. Kalau kita melayani Tuhan, kita nggak punya gairah, berarti kita nggak punya emosi. Makanya Tuhan bilang, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap nefesmu. Apa artinya? Segenap jiwamu, segenap emosimu, segenap gairahmu. Engkau punya gairah, Tuhan mau gairah itu kau kasih kepada Tuhan. Gairahmu bukan untuk melayani dagingmu. Gairahmu bukan untuk melayani semua keinginan-keinginan daging. Engkau punya gairah, ditaruh Tuhan gairah di dalam hidupmu. Supaya engkau bisa mengasihi Dia dengan gairah. Sehingga pada waktu engkau melayani Tuhan punya antusias, punya gairah, punya semangat. Kasih Tuhan Allah dengan segenap gairahmu, dengan segenap kehendakmu. Kita punya keinginan, punya kehendak. Ayo kita kasih Tuhan Allah kita. Dengan semua emosi kita, kalau kita melayani, kita tahu mengasihi Tuhan. Saya percaya waktu kita melayani tadi nyanyi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kalau kita bawa semua emosi kita, betapa hebatnya Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kita tersungkur berlutut pun itu biasa karena kita tahu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, nefes kita, emosi kita diinginkan Tuhan. Tuhan pengen kita menyembah Dia dengan seluruh jiwa kita. Segenap emosi kita, kalau kita nyanyi kita nggak gunakan emosi kita akan flat. Kita nggak punya rasa kagum, hormat kepada Dia. Karena emosi kita lah yang membuat kita. Bila aku buka mataku, tadi saya waktu lagu itu, iya ya. Semuanya hebat kau buat Tuhan. Kita bisa nangis. Jangankan nangis, kita bisa tersungkur berlutut. Kenapa? Ada satu kagum, emosi yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Enggak lebay dengan itu. Kalau kita mengerti, mengerjakannya dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga dikatakan kekuatan dengan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan kita. Kekuatan dalam bahasa Ibranianya meot. Ya Bapak Ibu nggak usah fokus hafal-hafal bahasa Ibraninya. Supaya kita tahu apa yang dimaksud oleh Alkitab. Meot itu artinya mengacu kepada kelimpahan. Jumlah yang banyak dan kekuatan. Kalau Tuhan bilang kasih Tuhan dengan kekuatanmu.
apa yang engkau Tuhan izinkan, engkau bisa memiliki sesuatu. Mungkin ada kekuatan fisik, mungkin engkau punya kekuatan pengetahuan, mungkin engkau punya kekuatan harta yang berlimpah-limpah, mungkin engkau punya banyak hal yang berlimpah-limpah. Dengar baik, kalau Tuhan mengizinkan engkau ada dalam berkelimpahan, Dia mau dalam kelimpahan itu engkau bisa mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah memberkati seseorang supaya orang itu jauh dari Dia. Kalau Dia mengizinkan Bapak Ibu dan saya bisa sehat, berkelimpahan dengan sehat, berkelimpahan dengan harta, berkelimpahan dengan banyak hal, supaya kelimpahan itu kita persembahkan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang punya harta, semakin dia menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu, ayo kita balik kembali. Kita tahu Tuhan mau, kalau aku berkelimpahan supaya aku bisa mengasihi Dia. Meot, dengan segenap kelimpahanku aku mau apapun. Kelimpahan bukan berbicara Bapak Ibu bilang, tunggu aku banyak dulu. Tidak, apa yang kau miliki? Tidak mungkin orang diciptakan tanpa sebuah kekuatan. Hanya kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kekuatan orang lain. Dan kita sering bilang, tunggu dulu aku begini baru aku bisa mengasihi Allah. Hari ini ambil sebuah keputusan. Dia adalah Tuhan yang satu-satunya menyelamatkan kita. Dia Esa. Dia layak untuk kita kasihi dengan segenap meot kita. Dengan segenap kekuatan dan kelimpahan kita. Kenapa? Karena ada satu fakta. Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia mati di atas Kalvari. Coba ingat, Bapak Ibu, setiap kali saya mau mencoba kadang-kadang tawar, malas. Saya selalu ingat pertama kali bagaimana Tuhan mengangkat saya. Saya selalu ingat bagaimana Dia memilih saya. Saya selalu ingat betapa cintanya pada waktu saya sedang tidak ada harapan. Pada waktu saya sedang tidak punya tujuan. Pada waktu saya sedang tidak mengerti apa-apa. Pada waktu saya sedang dalam hilang arah. Tapi Dia datang memperkenalkan dirinya. Dia datang menyambut saya. Dia menerima saya dengan semua kekonyolan, kebodohan, semua apapun kegagalan saya. Dia udah tanggung di atas Kalvari. Sebabnya Dia sudah memberikan cintanya, kasihnya. Layaklah saya yang ditebus ini. Yang tadinya saya ini cuma orang yang gak berguna. Tapi saya dipakainya. Dia layak untuk menerima cinta saya. Hati saya, jiwa saya, kekuatan saya. Dia layak untuk menerima itu semua. Karena terlebih dahulu Dia sudah memberikannya buat kita. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama itu adalah Allah mau kita mengasihi Dia dengan seluruh keberadaan manusiawi kita. Apapun keberadaan kita, kita ini manusia roh punya jiwa. Manusia roh punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Dia mau semua sisi manusia saya ini dikasih untuk mengasihi Dia. Enggak ada satu sisi pun yang Dia izinkan nama hidup saya supaya saya menyembah Allah yang lain, supaya saya melayani nafsu atau melayani semua apa yang bukan Dia inginkan. Semua sisi hidup kita Dia inginkan untuk bisa mencintai dan mengasihi Dia. Apapun yang kita lakukan, profesi apapun yang kita miliki, dengar baik Bapak Ibu, Dia pengen semuanya kita arahkan untuk mengasihi Dia. Kemudian kasih Allah itu diungkapkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Bicara tentang mengasihi Allah, Bapak Ibu bukan bicara tentang kita tidak punya pergumulan ataupun masalah. Tapi hari ini saya mau katakan, waktu orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak gurun pasir yang mereka harus lalui. Bahkan Tuhan sengaja memutar perjalanan mereka. Karena Tuhan lihat hati bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Dia harus putar supaya apa? Bangsa ini tetap mengasihi Dia. Dibutuhkan kesetiaan, ketaatan. Karena sementara kita berjalan dengan Tuhan, seringkali ada gurun pasir dalam kehidupan kita. Masa-masa kering, kadang masa yang gak enak. Tapi saya mau katakan, tetaplah mengasihi Allah dengan setia. Tetaplah mengasihi Allah dengan taat. Kenapa? Sekali lagi dasarnya, karena Dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Dia sudah mati di atas Kalvari, gak ada alasan buat kita.
Kemudian mengasihi Allah itu ditunjukkan dengan ketaatan yang tadi, memegang hukum Allah, mengindahkan dan mendengarkan suara Allah dan melayani Dia dengan apa yang kita miliki. Tentu tidak semuanya harus jadi WL, tentu tidak semuanya harus jadi singer, tentu tidak semuanya harus jadi pengkhotbah. Bapak Ibu bisa tahu apa yang Bapak Ibu miliki, kekuatan apa, panggilan apa yang Tuhan taruh, karunia apa yang Tuhan taruh. Layani Tuhan dengan semua karunia, panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu, di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke pasal 6 ayat 6 dan ke-7 dikatakan begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saya menarik dengan kata-kata ini. Ternyata Tuhan bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, mengasihi Tuhan yang satu. Tuhan serius sama orang Israel bilang begini, perhatikan, ini penting. Kira-kira Tuhan bilang begitu. Kalau orang tua bilang sama kita, perhatikan anakku. Artinya ini perlu serius. Perhatikan itu bukan sekedar lewat. Perhatikan itu menyimak, mendengar, merenungkan sehingga kita bisa melakukan percis seperti apa yang Tuhan mau. Perhatikan, ini kalau dalam bahasa aslinya dibilang begini Bapak Ibu. Perhatikan itu nanti kalau nggak salah sana artinya. Dikatakan gini Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bilang sama bangsa Israel perhatikan. Bapak Ibu di Keluaran pasal 32 ayat 9. Ada saya nggak bisa semua karena waktu kita terbatas. Berkali-kali Tuhan bilang bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang tegar tengkuk itu sama dengan keras kepala, jogal, bebal, bodoh. Kalau Bapak Ibu baca Amsal, orang bebal itu selalu berjalan dengan orang bodoh. Selalu berdiri sejajar. Makanya kita bicara belajar, itu bicara berubah. Jadi dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kenapa Tuhan bilang haruslah engkau perhatikan? Ada satu fakta. Tuhan berfirman, Tuhan bilang begini, lagi firman Tuhan kepada Musa. Ini Tuhan yang berfirman langsung kepada Musa. Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa tegar tengkuk yang susah diomongi. Jadi sebabnya Tuhan sedang bilang mau menarik perhatian mereka karena berkali-kali mereka beralih, karena berkali-kali mereka menyembah berhala. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Tapi ini pesan engkau perlu perhatikan. Kenapa engkau perlu perhatikan? Karena satu fakta, engkau keras kepala, engkau tegar tengkuk, engkau berkali-kali berkata mengasihi Tuhan, tapi berkali-kali hatimu berbalik kepada dewa lain. Bahkan bisa salah satu fakta Bapak Ibu, mereka bisa menyamakan Tuhan dengan ini Bapak Ibu. Bilangan 11 ayat 5 mereka bilang gini, kita teringat padahal sudah dibebaskan ini dari tanah Mesir. Sudah dilepaskan dari perbudakan, mereka di Mesir diperbudak, tersiksa, kerja paksa. Tapi mereka menyamakan anugerah kasih Tuhan dengan hal yang begitu murah. Berapa banyak di antara kita mengganti kasih kita kepada Allah yang sebenarnya itu murahan. Mereka bilang begini, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tuhan bebaskan dari Mesir, di Mesir mereka diperbudak, mereka dikerja paksa. Alkitab bilang raja itu membuat mereka sampai mereka tersiksa, ditambahi pekerjaannya makin berat. Tuhan adalah Tuhan yang sayang umatnya. Dia panggil Musa untuk membebaskan umat. Pada waktu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, justru mereka bukan mengasihi Allah. Mereka bahkan menyesal, mereka bilang, di Mesir ada bawang pre, di Mesir ada bawang putih, di Mesir ada semangka, di Mesir ada ikan. Mereka lebih mencintai perbudakan masa lalu. Berapa banyak di antara kita sering lakukan itu?
Kita bilang kita mengasihi Allah. Tanpa kita sadar, kita sering menukar kasih Allah dengan hal-hal yang murah. Seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel. Sebabnya Tuhan bilang, kau bangsa yang tegar tengkuk. Kau samakan anugerahku. Aku bebaskan kau dari perbudakan. Kau bilang lebih baik daripada bebebasan itu. Lebih baik bawang pre, lebih baik bawang putih, lebih baik semangka, lebih baik ikan daripada kasih karuniaku. Gak mengenal Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang hebat, Allah El Shaddai. Sejauh apa kita mengenal Tuhan, sejauh itulah kita mampu mengasihi Dia. Sejauh apa kita mengenal Tuhan, hanya sejauh itulah kita bisa mengasihi Allah. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya bisa mengasihi saya sejauh Bapak Ibu kenal saya. Kalau enggak lebih dari situ Bapak Ibu cuma kata orang, Ibu Alin begini, kata orang, Alin begini, kata orang dan kata orang. Saya mau katakan Bapak Ibu hari ini, kasih Allahmu. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan samakan dia dengan apapun yang kau peroleh. Jangan samakan dia dengan bawang pre, bawang putih, dengan kesuksesanmu dan engkau berkata, aku lebih tertarik dengan kesuksesan ini daripada dengan ini. Aku lebih senang dengan ini daripada dengan mengasihi Allah. Hari ini, di tahun 2025 ini, saya enggak tahu Bapak Ibu, seperti apa cinta kita hari-hari ini kepada Tuhan. Saya enggak tahu seperti apa kasih kita kepada Tuhan. Masihkah ada cinta? Masihkah Tuhan menemukan kasih dalam jemaat ini? Masihkah Tuhan menemukan orang-orang yang mengenal Dia, yang punya rasa takut dan hormat kepada Dia? Karena apa? Dia tahu, aku ada untuk mengasihi Dia. Alasan aku hidup adalah hanya karena kasih-Nya. Enggak ada alasan lain. Kalau itu yang menjadi alasan kita, apapun yang kita peroleh dengan gampang kita akan bisa berikan itu sebagai tanda cinta kasih kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, untuk yang pertama tadi perhatikan. Setelah orang bisa perhatikan, menyimak dengan baik, membuang keras kepala, salah satu membuat orang sulit memperhatikan ini sok pintar. Dia pikir dia lebih hebat dari orang lain. Orang gak akan pernah belajar, berubah selama orang itu gak pernah belajar. Perubahan hanya bisa terjadi ketika kita mau belajar. Belajar butuh perhatian. Belajar gak sekilas. Butuh perhatian, butuh waktu. Sebabnya dikatakan berulang-ulang ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ada satu fakta Bapak Ibu. Kalau Tuhan bicara sama ini, Tuhan sedang berbicara, kita tahu bahwa hanya 2 orang yang sampai di tanah Kanaan, yaitu Kaleb dan Joshua. Selebihnya generasi tua mati. Sebabnya Tuhan mau bilang begini, sekalipun generasi di atasmu gak melihat bagaimana aku menyertai engkau dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, engkau harus ceritakan kepada keturunan di bawahmu. Engkau harus bilang dan mereka harus percaya sekalipun mereka enggak melihat. Ajarkan itu berulang-ulang. Dikatakan apa? Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, atau apabila engkau bangun. Berulang-ulang itu ini namanya syanan. Artinya apa berulang-ulang? Mengasah, menajamkan. Jadi mengasihi Tuhan bukan bicara tentang Bapak Ibu bin salah bin ala kadabra. Bapak Ibu ada orang baca Alkitab bin salah bin ala kadabra, buka jab terus bilang Roh Kudus bicara. Hello Bapak Ibu, Tuhan udah bicara, memang kita baca firman-Nya. Kalaupun dia meremakan, menghidupkan sesuatu, itu memang merupakan Tuhan bicara. Kalau Bapak Ibu mau dengar Tuhan bicara, cukup baca Alkitab. Baca Alkitab, kemudian kalaupun Tuhan bisa berbicara, dia gak akan pernah berbicara melebihi dari firman. Perlu diasah. Bapak Ibu, yang namanya diasah, ini anggap besi, ini anggap batu asah. Besi setumpul apapun, kalau terus saya asah, dia akan tajam. Alkitab bilang begini di pengkhotbah, besi kalau enggak diasah, waktu kita motong sesuatu akan banyak tenaga keluar. Orang bodoh, tahu enggak Bapak Ibu,
Yang buat beda cara kerja orang bodoh sama orang-orang yang bijaksana. Bedanya di mana? Kalau orang bodoh itu udah tahu besinya tumpul, tapi sok jago aja dihantam. Akhirnya apa? Bisa tumbang, tapi waktunya lama. Makanya kata Alkitab, kalau besi nggak diasah, akan banyak tenaga yang keluar, kata pengkhotbah. Padahal engkau tinggal mengasah, yang tadinya engkau bisa kerjakan sesuatu 5 hari. Kalau engkau asah, engkau bisa tumbangkan, mengalahkan sesuatu dalam tempo 1 menit. Tapi karena kita bebal, karena kita sombong, karena kita tegar tengkuk, karena kita keras kepala, kita gak pernah mengalami perubahan apapun. Kita pikir hanya dengan datang ibadah, melayani, itu cukup sebagai wujud kasih Tuhan. Entah jenis apapun yang kita persembahkan, kita gak pernah tahu lagi dengan itu. Semua rutinitas yang kita lakukan, semua rutinitas. Saya pernah bilang kita jangan menjadi sampai orang Kristen yang punya memoriam saja. Dulu waktu saya doa puasa 24 jam, dulu saya doa semalaman, dulu saya suka nginjil, dulu. Coba tanya hari ini, masihkah ada cinta di hati kita? Masihkah ada kasih? Kasih yang begitu hebat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Asah, mengasihi Tuhan itu perlu diasah. Bilang sama anak-anakmu, saya mau bilang sama Bapak Ibu, di gereja ini ada ibadah TNG, taruh anak-anakmu di TNG supaya dia diasah. Dia dibentuk di situ, diasah. Kalau anak-anakmu nggak datang TNG, ayo nakku masuk di TNG. Engkau bisa diasah di situ. Kebutuhanmu, bukan saya bilang di sini nggak bisa dijawab kebutuhannya, tetapi saya mau bilang, dikatakan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau berdiri atau di mana-mana. Saya kasih contoh hal sederhana. Saya kasih contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayar parkir, terus Bapak Ibu sama anak-anak nih di belakang, Bapak Ibu buka kaca. Kalau Bapak Ibu bilang sama orang yang jaga parkir, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Ibu sedang mengajarkan Alkitab untuk menghormati orang lain. Bukan berarti Bapak Ibu kemana-mana bawa Alkitab, dengar firman Tuhan. Enggak, dia lihat, oh rupanya kalau orang tolong kita lihat, dia lihat mama papanya. Makasih ya, besok dia akan tahu menghormati orang lain. Waktu engkau mengapain pun, anak-anakmu bisa lihat, papaku adalah teladan, mamaku adalah teladan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Ini dikatakan, berhati-hati, ada kecenderungan semua kita bisa berbalik. Karena ada hal yang lebih tertarik. Tahukah Bapak Ibu, kapankah ada orang ketiga? Ketika kita anggap ada yang lebih tertarik. Wah, dia langsing, gak kayak istri gue, gemuk banget. Dia cantik, ramah, istriku merepet aja terus. Mulai ada orang ketiga. Makanya dibilang berhati-hati. Supaya jangan ada melupakan Tuhan, ada orang ketiga atau orang kedua antara kita dengan Tuhan. Tuhan tetap menjadi skala prioritas yang terutama dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, dari semua sisi manusia kita, Dia pengen semua diberikan kepada Dia supaya mengasihi Dia. Yang terakhir, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah, ini yang terakhir Bapak Ibu, saya enggak baca ini, tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang. Saya baca dengan cepat. Dulu Bapak Ibu, kenapa dibilang di lengan, di tangan, di dahi, kemudian di pintu rumah? Dulu ada namanya di zaman orang Israel itu Torah namanya, ada namanya telifim. Telifim itu biasanya seperti kotak, kemudian itu ditaruh di jidat, ditaruh di tangan, ditaruh di pintu rumah. Dengan harapan waktu orang lihat, orang cepat lihat firman.
Lihat Torah itu, lihat firman dibaca. Oh begitu. Jadi dikatakan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Artinya apapun yang dikerjakan oleh tanganmu itu Bapak Ibu harus lihat apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Apakah ini mengasihi Tuhan. Dan itu bisa gampang dilihat dari tangan kita bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Dahi itu bicara apa? Pikiran. Waktu orang lihat kita, lihat pikiran kita, orang dengan cepat orang ini benar mengasihi Tuhan. Kemudian rumah itu biasanya ditaruh kertas, itu tadi yang saya bilang telefilm itu zaman itu, ditaruh kertas Torah itu. Jadi waktu orang masuk, orang gampang lihat, oh ini orang yang mengasihi Tuhan karena ada Torah di depan rumahnya. Saya berharap waktu orang melihat kita lintas saja, orang tahu bahwa Bapak Ibu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Waktu engkau mengerjakan sesuatu, orang tahu di dalam hatimu, di dalam hidupmu ada cinta akan Tuhan melebihi apapun. Waktu orang melihat pikiranmu, orang melihat bahwa di dalam pikiranmu ada cinta dan kasih Tuhan melebihi apapun. Hari ini, ambil sebuah keputusan. Punya rasa takut hormat kepada Dia. Dengan satu prinsip, bukan karena takut dihukum, tapi karena aku mengasihi engkau. Tuhan, ambil alih semua. Tubuh, jiwa, dan rohku untuk bisa kau tarik kembali untuk mencintai engkau. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Kita berdoa. Kita angkat pujian ini, bila ku buka mataku, kami cuma ingin menyembah engkau Tuhan. Kami cuma pengen mengasihi engkau, enggak ada Allah lain. Melebihi engkau. Engkau menjadi prioritas yang utama. Engkau satu-satunya yang kami percayai. Cinta kami punyamu, cinta kami milikmu. Apapun kondisi kami hari ini, izinkan kami mencintai engkau lebih dari semua yang kami punyai. Roh Kudus bekerjalah. Mari semua bangkit berdiri, angkat pujian ini sebagai bukti cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan lihat wajah-Mu, Amin. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Ku tersanjung, Kami hormati Kau. karena Semua baik yang Kau lakukan, semua yang baik dalam hidupku, amin, amin. itulah karya-Mu. Kami kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu. Bawalah jemaat ini mengenal Engkau. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bawalah jemaat ini mengenal Engkau Bapa. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin Tuhan. Bila ku buka Renungkanlah mata betapa hebatnya kasih-Nya di atas dan Kalvari lihat wajah yang menebus hidup kita. Diberinya semua hidupnya bagi kita. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Ku, tersanjung, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau
lebih. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau mengasihimu, Dan ku ingin mengenalmu lebih dari apapun. Tuhan, lebih Bapa, dalam kami mau mengasihi Engkau. Rebus jemaat ini Tuhan, Tiada rebus hati kami, pikiran kami. Ku ada untuk menjadi penyembahkan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah